Oke, baik. Eh, kita akan lanjutkan topik pembahasan tentang peran mikroorganisme bagi pertanian berkelanjutan. Setelah kita mendiskusikan terkait dengan peran sebagai biofertilizer atau peran mikroorganisme sebagai pupuk hayati, maka kita bisa melanjutkan peran lainnya dari mikroorganisme. Kalau di materi ini ada yang berperan untuk menghasilkan eh, biofuel ataupun eh, bahan bakar berkelanjutan ya terbarukan, dan juga bisa mengubah atau menghasilkan silase. Tapi saya tidak terlalu diskusi panjang terkait itu, dan teman bisa coba untuk mempelajari sendiri, karena sebenarnya eh, poin penting dari pertanian berkelanjutan itu arahnya adalah bagaimana menggunakan mikroorganisme untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Nah, yang penting lagi dari peran tersebut adalah bagaimana kemudian mikroorganisme bisa digunakan untuk eh, mengubah, mentransformasikan limbah-limbah pertanian menjadi eh, yang bermanfaat, ya bahan-bahan yang bermanfaat. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di sekitar kita tentu kita bisa menemukan banyak sekali produk limbah ya, hasil pertanian, misalkan jerami dan yang lainnya banyak sekali. Nah, ketika kemudian itu kita biarkan, tentunya dia akan bermasalah di lingkungan, sehingga kita dapat menggunakannya, mengolahnya menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Ada limbah yang kita kategorikan dengan sisa tanaman, ada juga limbah yang terkait dengan industri di pertanian atau juga ternak, limbah sayur, buah, dan seterusnya. Ini contoh beberapa limbah-limbah di pertanian yang selama ini menjadi masalah ya, karena pengelolaannya masih belum tepat, sehingga lingkungan bisa menjadi masalah. Nah, ini contoh bagaimana kemudian jerami begitu banyak ya, sisa-sisa sayur, limbah dari pasar, misalkan ini contoh adalah kulit jeruk ya, dan seterusnya, yang kemudian kalau kita biarkan tentunya dia akan hilang ya. Nah, ini contoh limbah-limbah dari peternakan, dari sapi, hewan sapi, kemudian ayam, itu juga dia menghasilkan limbah. Kotoran-kotorannya banyak sekali, dan selama ini manfaatannya ya masih batas. Ada pula limbah dari misalkan budidaya di perairan. Ini kita lihat di sini, ketika ada limbah yang terjadi, maka dia bisa mengganggu atau bisa menutupi permukaan air, sehingga mengganggu oksigen terlarut pada air ya, sehingga tentu eh, organisme-organisme air akan terdampak. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha mengolah limbah pertanian ini menjadi bermanfaat? Kita bisa melakukan dengan program yang sudah ada saat ini dengan 3R gitu ya. Mana kita kemudian menggunakan kembali, dan kita mendaur ulang ya, dan seterusnya. Sehingga harapannya eh, kita bisa mengurangi limbah. Nah, ini ada contoh bagaimana konsep manajemen limbah
kurangi, menggunakan kembali dan cycle limbah tersebut ya. Hingga harapannya konsep itu bisa mengurangi jumlah limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Jika kita kemudian bisa menggunakan kembali, misalkan kemasan-kemasan yang ada gitu ya, kemasan-kemasannya kita pakai kembali, itu kita akan bisa mengurangi limbah yang kembali. Kemudian kita juga bisa melakukan eh, recycle ya. Bagaimana limbah-limbah itu kita olah menjadi beberapa produk yang bisa bermanfaat, seperti kita ubah menjadi alkohol misalkan, ataupun kelompok eh, apa namanya biogas, atau juga bisa juga kita buat menjadi pupuk ya, dan seterusnya. Ini menjadi bagian penting dari pengolahan limbah-limbah pertanian, sehingga kemudian harapannya nanti eh, kita bisa mendapatkan eh, kapasitas atau jumlah limbah yang semakin sedikit. Nah, untuk bisa misalkan mengubah menjadi eh, biofuel misalkan, atau energi apa namanya, misalkan etanol atau terbarukan, kita bisa memanfaatkan mikroorganisme seperti contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae bisa mengubah ya, mengubah karbohidrat menjadi etanol dengan sistem anaerob atau dia tidak menggunakan oksigen. Sebenarnya secara alami masyarakat kita sudah sangat familiar dengan menggunakan kelompok mikroorganisme anaerob ini ya untuk menghasilkan suatu produk. Misalkan eh, bisa mendapatkan misalkan singkong diubah menjadi tape, kemudian dan misalkan dari kedelai menjadi tempe dan seterusnya. Ini juga menjadi bagian yang bisa digunakan, manfaatkan mikroorganisme untuk mengubah suatu produk menjadi mengubah suatu bahan pertanian menjadi suatu produk. Dan kalau yang di sini eh, dan bahan baku itu adalah limbah-limbah. Sebagai contoh misalkan kita bisa menemukan banyak sekali jerami gitu ya. Jerami bisa kita ubah ya, atau selain jerami saya tongkol jagung dan seterusnya, itu kan sangat sulit atau sangat lama ketika didegradasi atau dibiarkan alami hancur gitu ya. Maka kemudian kita bisa memanfaatkan mikroorganisme yang bisa mengubah eh, karbohidrat ya pada limbah-limbah pertanian itu menjadi bentuk lain. Saya contohkan tadi adalah kelompok servise. Dia bisa mengubah karbohidrat menjadi etanol. Maka etanolnya kita bisa ambil dan kita bisa gunakan untuk bahan bakar misalnya. Itu juga bisa. Kemudian ada juga menjadi biogas. Biogasnya biogas itu ketika misalkan kotoran-kotoran ternak, lalu kemudian kita tampung ke dalam suatu wadah tertentu secara anaerob. Di situ ada tambahkan mikroorganisme anaerob, dan dia bisa menghasilkan gas ya, gas metan yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk sumber gas bagi ya bagi ya nah kita lakukan di daerah Cilongok itu limbah dari peternakan, kemudian kotoran sapi ditampung lalu di wadah tertentu sampai kemudian dia ditambahkan mikroorganisme sehingga kemudian mikroorganisme bisa menghasilkan gas.
kegiatan yang kemudian bisa disalurkan ke dapur-dapur sehingga kemudian bisa digunakan untuk memasak atau bahkan bisa digunakan untuk eh, sebagai sumber listrik. Dan ini menjadi bagian yang tentunya sangat bermanfaat, bisa mengubah limbah yang selama ini kotor lingkungan menjadi bahan bermanfaat. Setelah kita dapatkan gasnya, kemudian kotoran yang sudah berbentuk padat itu bisa kita gunakan menjadi pupuk padat yang bisa kita aplikasikan untuk pertanian. Dan ini menjadi salah satu strategi penting untuk kita bisa menggunakan bahan-bahan organik untuk pertanian kita yang bisa eh, lebih alami, lebih ramah lingkungan, dan tentunya bisa berkelanjutan. Nah, ini kita fokus kepada penggunaan pupuk sintetik yang ketika kita aplikasikan dalam jangka panjang tentunya ada dampak terhadap itu. Jadi dengan kita mengetahui peran dari mikroorganisme di banyak eh, bidang, di banyak eh, skop, ya tentu kita akan bisa eh, mengerti bahwa kemudian mikroorganisme itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kita mengupayakan pertanian kita bisa lebih berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.